Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin dan para remaja jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Safwatut Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 137. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-216, ya. Ayat yang ke-216 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, ay furida 'alaikum qitalul kuffar ayyuhal mu'minun, wa huwa syaqqun wa makruhun 'ala nufusikum lima fihi min badlil mali wa khatri halakin nafs, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ay walakin qad tukrihu nufusakum syai'an wa fihi kullun naf'i wal khair, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, ay wa qad tuhibbu nufusakum syai'an wa fihi kullul khatar wad darar 'alaikum, fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan li'anna fihi imma adh-dhafar wal ghanimah aw ash-shahadati wal ajr, wa la'alla lakum fi tarkihi wa in ijtanimu wa in baktumuhu
syarran li'anna fihi az-zul wal faqr wal hirman al-ajr wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ay Allahu a'lam bi'awaqibil umuri minkum wa adra bima fihi salahikum fi dunyakum wa akhiratikum fabadilu ila ma ya'murukum bih wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-216 ini ya akan melanjutkan tentang kisah ataupun cerita hal-hal ya yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan atau Allah menjelaskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum ya Allah berfirman kutiba alaikum ya kutiba ini berarti fiilnya mabni majhul ya berarti pasif ya diwajibkan atas kamu ya seperti ayat perintah puasa itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumul qital ya diwajibkan bagi kamu ya untuk al-qital. Apa itu al-qital? Melakukan peperangan ya atau melaksanakan peperangan. Ya, itu wa huwa kurhul lakum. Ya, padahal yang namanya perang itu kan ya kurhul lakum sesuatu yang kamu apa? Tidak suka. Ya, yang namanya perang ya pasti apa? Rugi. Mau menang mau kalah pasti apa? Rugi. Ya, saya orang apa adu tinju. Ya, menang kalah pasti apa? Ya babak belur kan begitu. Ya. Dia menang babak belur apalagi kalah kan begitu. Ya. Nah, orang menang dalam pertandingan tinju atau gulat kira-kira pernah kepukul mereka kan? Ya pasti. Ya, apalagi yang namanya tinju ada 12 ronde kan begitu. Ya, berapa kali tonjok kan berarti pernah diapain? Dirasakan. Meskipun pada akhirnya dia menang, tapi dia merasakan apa? Ya, pukulan yang luar biasa, sesuatu yang tidak enak. Ya, tapi yang menggantikan rasa tidak enak yang dirasakan dengan adanya pukulan dari lawannya itu kan ketika dia apa? Menang. Ya, seakan-akan tuh sakit yang sedemikian rupa yang dia rasakan itu jadi apa? Hilang. Ya, dengan apa? Dengan adanya kemenangan yang dia gapai. Ya. Nah, yang peperangan pun demikian. Ya, yang namanya orang perang, Bapak sekalian, itu enggak ada yang enak. Ya, mau menang tadi saya katakan apalagi kalah, pasti ada yang dirugikan. Entah itu harta kita, tenaga kita atau jiwa kita. Ya, maka di sini Allah katakan Allah memang mewajibkan ya perang ya tuh meskipun itu sesuatu hal yang apa? Yang dibenci ya, yang kamu berat untuk melakukannya. Ya. Tapi di sini ditafsirkan oleh ya Al-Ustaz Ad-Doktor ya pengarang kitab ini dikatakan ay furidu alaikum qitalul kuffar. Diwajibkan, yang dimaksud di sini adalah diwajibkan bagi kamu untuk memerangi orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ya, dalam arti di sini orang-orang kafir adalah orang kafir yang harbi. Ya, kan orang kafir itu ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Ya, orang kafir zimmi itu nggak boleh kita perangin. Kenapa? Karena orang-orang kafir zimmi itu mereka hidup di suatu daerah atau negara mayoritas Islam, mereka tenang, nggak bikin macam-macam. Ya, nggak bikin onar, nggak nyari gara-gara. Itu orang kafir harbi itu nggak boleh dicolek. Ya, apalagi kita apain? Kita perangin. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man azza zimmiyan faqad azani, kata Nabi. Ya, barang siapa yang berani menyakiti orang-orang yang kafir zimmi, ya sama aja kata Nabi orang itu ngapain? Menyakiti diriku.
Ai man haraba kafir zimmi, barang siapa yang memerangi orang kafir zimmi sama aja dia memerangi aku, kata Nabi kan begitu. Ya, yang namanya hidup damai Pak, ya, itu kalau dia itu hidup tenang damai, ya, orang beda agama pun nggak boleh diapain, nggak boleh diganggu. Ya, mau dia orang kafir nih, agamanya Kristen kah dia, Kristen Katolik atau Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, ataupun apa namanya itu Yahudi, ya, kalau mereka itu hidup damai di tengah-tengah kita, jangan kita apa-apain, ya. Kenapa? Karena juga mereka itu adalah punya hak hidup di dunia Allah. Ya, mereka juga punya hak untuk hidup tenang di suatu daerah ataupun negara, ya. Nah, lain halnya dengan apa? Dengan orang-orang kafir yang harbi, ya. Nah, kalau orang-orang kafir harbi ini kita disuruh bahkan diapain? Perangi mereka itu. Ya, kenapa? Karena kalau orang-orang kafir harbi, ya, mereka itu melakukan sesuatu tindakan yang membuat anarkis, ya, atau bisa membahayakan nyawa orang-orang yang beriman. Kalau kita diemin aja nih bahaya, ya. Berarti itu harus diapain? Dilakukan yang namanya perlawanan, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ayyuridu alaikum qitalul kuffar ayyuhal mu'minun, ya, diwajibkan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang apa? Orang-orang kafir. Tuh, tadi kafir yang mana? Kafir yang harbi. Ya, sekali lagi saya katakan, orang kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Ya, kafir zimmi enggak boleh diperangi, kafir harbi boleh diperangi, ya, gitu. Wa huwa syakun, kata ya pengarang kitab ini Syekh Ali Al-Sabuni, wa huwa syakun, ya, yang namanya peperangan itu adalah syakun, sesuatu yang amat berat. Ya, berat tuh, sulit. Ya gimana sih? Coba kalau kita lihat sekarang yang lagi konflik antara Rusia dengan mana nih lagi perang? Ukraina. Ya, kan itu negara tetanggaan itu. Ya, dan Ukraina juga aslinya kan pecahan dari mana? Rusia, Soviet, ya kan? Ya kalau secara logika di atas kertas ya pasti kalah lah Ukraina. Ya, namanya negara pecahan, negara belahan kan gitu. Ya, kita tahu mereka awalnya apa? Bersaudara. Ya, tapi karena memang yang namanya udah menyangkut ya masalah-masalah yang namanya stabilitas suatu negara, ya, itu negara manapun kalau ada intervensi dari negara lain yang menyangkut stabilitas suatu negara, pasti negara yang bersangkutan nggak bakal diem. Ya, pasti ada apa? Akan ada perlawanan. Ya, di samping itu, ya, pastilah ada yang namanya intervensi, ya, ataupun ikut campur negara-negara lain, ya, yang sengaja mengapain? Mengadu domba antara negara Rusia dengan negara apa? Ukraina. Tuh, ya, jangan jauh-jauh Pak. Ya, Arab aja kan perang mulu. Ya, Arab perang mulu. Saudi sama siapa lagi perang? Saudi sama siapa lagi perang? Yaman. Ya. Tuh, lagi perang Saudi sama Yaman itu. Untungnya perangnya enggak di daerah Mekah sama Madinah, ya. Perangnya sono jauh tuh, ya, tanah lapang itu. Ya. Itu sebabnya apa? Fitnah, diadu domba. Ya, itu. Ya padahal mereka kan ya, satu rumpun lah kayak kita di Malaysia. Iya kan? Kok bisa perang di sini? Karena ada intervensi atau bahasa Arabnya itu at-tadakhul. Ya, ikut campur antara negara-negara lain yang ingin apa? Mengadu domba, ya, dengan suatu negara tertentu. Itu yang paling bahaya itu. Nanti ada penjelasan tentang apa fitnah, ya. Wa makruhun ala nufusikum, ya, di samping berat, ya, dan juga itu adalah sesuatu yang kalian pasti benci. Ya, kamu benci gak? Ya benci loh, masa sih yang namanya saudara kita bunuh, kita perangin, kan begitu. Ya, kan sudah saya jelaskan. Yang namanya persaudaraan itu ada 3 macam. Ya, ada apa tuh? Ukhuwah al-Islamiyah,
ukhuwah al-wataniyah, ukhuwah apa lagi satu lagi? Hah? Apa? Ukhuwah al-islamiyah pertama. Ya, kemudian ukhuwah apa lagi? Al-wataniyah. Satu lagi ukhuwah apa? Apa? Basyariah. Kan? Ya, insaniyah. Ya. Kalau ukhuwah islamiyah itu kan ya, kalau orang sudah beragama Islam, apapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, mereka itu siapa? Saudara kita. Itu namanya ukhuwah al-islamiyah. Ya, ada lagi ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan yang harus kita bina ya saat kita berada di suatu negara tertentu. Ya, kayak kita Indonesia nih, dari Sabang sampai mana? Sampai Merauke. Mau Islamkah dia, Kristenkah dia, Yahudikah dia, Konghucukah dia, Hindukah dia, Budakah dia, Majusikah dia, selama dia ada di Indonesia, mereka siapa? Saudara kita. Itu namanya ukhuwah al-wataniyah. Ya. Nah, ada lagi yang namanya ukhuwah al-insaniyah, itu lebih luas lagi tuh. Persaudaraan yang sifatnya itu sama apa tuh? Jenis manusia. Ya, di mana aja tuh? Ya, mau Islam kah, enggak Islam kah, mau di sini kah atau dimanapun. Nah, itu mereka adalah siapa? Semua saudara-saudara kita. Tapi yang Allah tegaskan di sini, yang paling kuat saudara kita siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya itu apa? Bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Ya, maka apa? Perbaikilah ya persahabatan di antara kalian. Cakepinlah persahabatan di antara kalian. Ya, ciptakan harmonislah di antara kalian tuh. Ya, fa aslihu buat orang-orang yang beriman. Ya, ini. Tapi lain halnya kalau memang mereka ini adalah ya musuh. Kalau sudah namanya suatu peperangan, itu pasti sesuatu yang berat untuk kita lakukan dan berat untuk kita apa? Rasakan, ya. Nah, yang merasakan berat mana tuh? Membenci nufusikum syai'an. Ya, maaf. Nufusikum ya, terhadap jiwa atau diri kalian. Kenapa akan dirasakan sesuatu yang dibenci? Lima fihi min badlil mal wa khatil halakin nafs. Ya, karena yang namanya perang itu pasti akan mengorbankan harta dan juga mengorbankan apa? Jiwa kita. Ya, harta bakal habis, jiwa juga bakal apa ya? Layak, kan begitu. Ya, makanya kita apa ya? Kita benci. Allah tahu sebenarnya, tapi berhubung karena disuruh perintah memerangi orang kafir, artinya orang kafir itu memerangi kita jangan apa ya? Diam. Harus kita mengadakan apa? Perlawanan. Maka wajib hukumnya apa? Melakukan peperangan atau melawan orang kafir saat mereka melakukan penyerangan kepada umat Islam. Ya, itu. Baik. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya. Allah katakan wa asa an tuhibbu syai'an. Ya, boleh jadi sesuatu yang kalian benci, kata Allah. Ya, boleh jadi sesuatu yang kamu sukai. Ya, sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu demen, kata Allah, wa huwa syarrun lakum. Itu akan mendatangkan suatu bahaya buat kamu. Ya. Apa maksudnya? Sini dikatakan ya, ai walakin ya qad tukrihu nufusakum. Ya, boleh jadi sesuatu yang ya dibenci oleh diri kamu, lima fi ya diri kamu syai'an wa fihi kullu naf'i wal khair. Itu bisa jadi akan mendatangkan suatu manfaat dan akan mendatangkan suatu kebaikan. Ya, ini namanya orang berjuang, Pak. Perang kagak ada yang enak memang. Orang belajar aja kan lagi berjuang gitu. Ya, orang belajar di mana-mana kagak ada yang apa ya? Yang enak. Pasti yang namanya orang belajar itu apa ya? Susah terlebih dahulu.
ya, berakit-rakit ke hulu kan, bersenang-senang ke kemudian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang nanti. Ya, orang belajar itu apa? Perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, perlu pengorbanan yang luar biasa. Ya, gak gampang orang untuk mendapatkan suatu ilmu. Ya, yang namanya orang belajar itu perlu waktu. Yang namanya orang belajar itu perlu biaya. Yang namanya orang belajar itu perlu kecerdasan. Yang namanya orang belajar itu perlu guru. Yang namanya orang belajar itu perlu waktu yang sangat lama. Yang namanya orang belajar itu perlu kesabaran. Ya, bukan Al-Imam Syafi'i aja bilang, ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Ya, seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 hal ini mau dipenuhi. Ya, itu tadi saya sudah sebutkan. Ya, zakain harus punya kecerdasan, wa hirsin punya kesungguhan. Ya, wa bulghatin harus punya duit, wa tuli zamanin waktunya panjang. Ya, wa apalagi itu, wa irsyadi ustazin perlu apa? Perlu bimbingan guru, wasdibarin perlu kesabaran. Itu orang belajar. Ya, apalagi orang berperang atau berjuang melawan musuh yang begitu apa? Dahsyat di tengah medan peperangan tuh, ya. Tapi kata Allah, boleh jadi perang memang sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi itu sesuatu yang benci akan mendatangkan apa? Manfaat dan kebaikan untuk kamu. Tuh, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi juga sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu cinta, wa huwa syarrun lakum, itu akan mendatangkan suatu keburukan untuk kalian, suatu hal yang tidak baik untuk kalian. Tuh, padahal menurut diri kita apa? Kita suka kan gitu, ya. Tapi kita tahu, kita nggak tahu di balik sesuatu yang kita cintai itu akan ada apa? Ya, akan ada mudarat, akan ada bahaya, akan ada dharar yang akan apa? Yang akan didapati itu, ya. Makanya sesuatu yang menurut manusia itu baik belum tentu baik menurut Allah. Ya, tapi sesuatu yang baik menurut Allah pasti baik menurut siapa? Manusia. Tuh, jelek menurut manusia belum tentu jelek menurut Allah. Tapi jelek menurut Allah harus kita terima, jelek juga menurut siapa? Manusia. Ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan sesuatu itu sifatnya apa? Mencelakakan ataupun memberikan mudarat ataupun bahaya kepada siapa? Kepada makhluknya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Allah katakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, janganlah kalian, kata Allah, tulqu bi aydikum, ya, menjerumuskan diri kalian ila tahlukah, ya, ke dalam apa? Suatu kebinasaan. Ya, jangan, baik itu binasa yang sifatnya harta kita, ya, diri kita, ya, kehormatan kita, jangan sampai. Ya, itu Allah melarang. Kenapa? Allah pun sudah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan semua yang namanya makhluk manusia. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita jaga, ya, agama kita, ya, harta kita, diri kita dan lain sebagainya itu yang termaktub ke dalam ahkamus khamsah, ya, ke dalam hukum-hukum syariat yang 5 itu, ya. Agama, diri, harta, keluarga dan keturunan kita harus kita jaga, ya, gitu. Baik. Fala'alla lakum fil qital, ya, boleh jadi bagimu, ya, pada suatu peperangan, ya, dalam hal yang sifatnya peperangan, wa in karihtumuhu, ya, meskipun kalian membenci, ya, meskipun kalian tidak suka, meskipun kalian enggak pengen yang namanya peperangan tuh, ya,
khairan, ya, itu akan mendatangkan suatu apa? Kebaikan. Ya, yang kebaikan mungkin sifatnya yang ya pribadi kita rasain atau yang umum. Ya, lah coba kalau kita diemin ada orang-orang kafir menjajah orang-orang Islam, ya habis nanti orang Islam bakal jadiin apa? Ya, bakal jadiin sasaran utama. Ya, makanya perlu adanya orang-orang yang berani berjuang, ya, untuk mengomandoi, ya, untuk memberikan suatu support, ya. Kalau kita ini negara umat Islam adalah bukan umat yang selalu memulai peperangan, ya. Dalam sejarah Bapak-bapak sekalian, Rasulullah belum pernah memulai pertama perang, ya. Pasti Rasulullah itu kalau enggak dia bertahan, dia ngelawan. Ya, kalau udah keterlaluan Nabi ngelawan. Ya, diperintahkan para sahabat untuk apa? Menghadapi musuh-musuhnya. Ya, meskipun coba kita perhatikan aja, ya, dalam perang Uhud contohnya, ya, itu kan 70 orang yang menjadi istilah kata itu apa ya? Paku. Ya, pakunya orang Madinah tuh. Paku yang menjadi apa tuh? Pendukung Rasulullah dalam berdakwah. Ya, ini kalau bukan dalam rangka untuk membela agama Allah, nggak mungkin Rasulullah menyuruh para sahabatnya, panglima perangnya untuk melakukan apa? Peperangan ketika perang Uhud di sana. Ya, kenapa? Karena yang gugur 70 orang itu adalah bukan orang-orang sembarangan. Ya, termasuk paman beliau sendiri, paman Nabi sendiri yang bernama Sayyidina Hamzah, ya, itu gugur dalam perang Uhud. Ya, tuh kenapa? Itu dalam rangka untuk membela atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau mengatakan satu ungkapan, kata Sayyidina Hamzah, beliau mengatakan isgariman aw mut syahidan. Ya, isgariman, hidup mulia atau mati syahid. Ya, kalau udah yang namanya orang-orang kafir itu memerangi umat Islam harus diapain? Dihadapin, bukan didiemin, ya, atau bukan diapain tuh. Kalau bahasa kita dialamin kan gitu. Ya, tuh 70 orang penghafal Al-Qur'an. Kalau kita ulama pentolan ulamanya tuh yang ada hidup pada zaman Rasulullah itu mati, Pak. Ya. Ya kalau secara akal kita bilang ya Allah sayang banget ya, kenapa kok Rasulullah perang? Bukan masalah sayang, ya, karena ini memang sudah merupakan suatu apa? Kewajiban. Ya, kalau didiamkan, Rasul berpikir pasti umat Islam nanti akan menjadi sasaran utama terus menerus. Ya, akan dihabisi terus menerus. Ya, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ya, mereka tuh kata Allah orang-orang kafir harbi akan terus memerangi kalian. Akan terus ngapain? Menghantam kalian orang-orang yang beriman hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian kamu mau apa ya? Pindah ataupun berpaling dari agama kamu, yaitu agama Islam. Ya, ini stata'u, tapi kata Allah jika mereka mampu. Ya, tapi yang harus kita garis bawah itu Pak, wala yazaluna yuqatilunakum ini. Ya, mereka akan terus menerus ngapain? Memerangi umat Islam. Ini yang perlu kita khawatirkan. Artinya kita orang Islam Pak, jangan kita ya tenang-tenang baik, ya terlalu asik-asik aja, tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Jangan sampai, ya, Nabi sudah arahkan kepada kita harus punya kepedulian, ya, kepada Islam, kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW memberikan satu warning, ya, peringatan, kata Nabi, man lam yahtamma bi amril muslim falaisa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang tidak peduli, yang masa bodoh, cuek, kata Nabi, min amril muslimin, ya, terhadap urusan atau perkara-perkara orang Islam, falaisa minhum,
mereka itu kata Nabi bukan termasuk kelompok mereka, artinya kita bukan termasuk kelompok umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kita jangan merasa tenang-tenang saja. Ya, yang namanya kita manusia Pak, berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, takwa saja Allah suruh kita semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Ya, enggak dipaksain harus begini, tidak. Allah juga tahu kadar kemampuan kita seperti apa. Allah juga sadar kemampuan manusia seperti apa. Ya, artinya itu memang Allah sudah gariskan kita ini. Ya, di dunia memang perlu yang namanya berjuang dan berjuang. Ya, di dunia ini adalah perjuangan kita untuk kita menggapai negeri akhirat, harus kita berjuang. Ya, kemenangan yang hakiki nanti saat kita dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang-orang yang beriman Allah tahu. Ya, yang namanya perangan itu adalah suatu yang menyakitkan, suatu yang merugikan baik harta ataupun jiwa. Tapi apa boleh buat, kata Allah, sesuatu yang kamu benci bisa jadi itu akan mendatangkan suatu kebaikan untuk kamu. Suatu yang kamu sukai, yang kamu cintai, boleh jadi itu akan mendatangkan mudarat buat kamu. Itu Allah sudah gariskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 216 yang sedang kita baca ini. Ya, baik. Lianna fihi imma dzafar wal ghanimah aw syahadah wal ajr. Karena dalam peperangan itu ya akan mendapatkan al-ghanimah. Ya, apa itu al-ghanimah? Ya, harta rampasan, ya, wasyahadah, ya, mendapatkan mati syahid, ya, wal ajr, dan juga mendapatkan ganjaran ataupun pahala yang luar biasa. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Ya, dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mati atau terbunuh di dalam peperangan membela agama Allah amwat, mereka itu mati benar mati, enggak ada apa-apanya. Ya, tapi Allah katakan apa? Walakin apa itu? Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi Allah hidupkan mereka di alam yang beda, yaitu alam barzakh, penuh dengan apa? Penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi sesuatu yang harus kita pahami Bapak sekalian, ya, kita ini untuk mencapai ke negeri akhirat harus melewati yang namanya alam barzakh. Ya, barzakh itu adalah pembatas antara dunia dengan akhirat. Ya, jadi ketika itu barzakh dinamakan alam, berarti orang yang hidup di alam barzakh hidup kagak? Hiduplah, namanya alam. Ya, kita sama orang yang sudah meninggal cuma beda alam doang. Kita masih di alam dunia, mereka sudah di alam apa? Alam barzakh. Ya, kita nggak mungkin akan sampai ke negeri akhirat kalau belum melewati apa? Barzakh. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Ya, kuburan atau alam barzakh itu kata Nabi tempat di mana tempat transitnya orang ketika akan menuju apa? Negeri akhirat. Ya. Nah, orang transit pun mati, kan kagak. Pasti apa? Yaitu hidup. Nah, orang-orang yang wafat atau yang meninggal dunia saat membela agama Allah, Allah katakan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah penuh dengan apa? Penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Nih yang Allah janjikan, ya, kepada siapa? Orang-orang yang membela agama Allah. Ya, itu mereka bisa dikatakan matinya syahid, Pak. Ya, kita lihat coba kisah orang-orang yang gugur dalam perang Uhud tuh. Ya, ketika ya mereka itu kan gugur dalam perang Uhud, mereka kan nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin, langsung diapain?
dikubur dengan pakaian yang dia pakai dengan berlumuran darah. Ya, suatu ketika itu di Madinah pernah terjadi banjir yang sangat besar. Ya, tuh banjir yang sangat besar. Ya, riwayat pertama mengatakan 4 tahun sesudah mereka dimakamkan, bahkan belum lama juga pernah terjadi banjir. Ya, itu mayat-mayat mereka itu mengapung. Ya, mengapung terbawa oleh air. Ya, makanya bapak-bapak kalau umroh atau haji ziarah ke Uhud itu kenapa dipakai tembok sekarang? Untuk menghindari kalau terjadi banjir itu mayatnya nggak kemana-mana. Ya, nah ketika terjadi banjir yang sangat besar di Madinah ketika itu mayat mereka tuh orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, subhanallah. Ya, itu mereka seakan-akan ya baru dimakamkan. Ya, darah yang melumuri sekujur tubuh mereka itu persis baru seakan-akan itu baru keluar dari tubuh mereka. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ya mereka ini dimakamkan dalam waktu yang cukup lama. Coba, ya, persis seperti orang baru meninggal, wajahnya masih cakep, ya, bekas sampai tuh Sayyidina Hamzah, bekas tusukan anak-anak panahnya masih ada kelihatan tuh, masih mengucur darahnya, ya. Nah itu kebesaran yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para syuhada. Jangankan ya akan mendapatkan siksa dalam alam kubur, ya, alam aja, tanah aja, binatang aja yang kecil-kecil haram untuk menyentuh jasad-jasad mereka. Ya, nah ini kelebihan yang luar biasa yang langsung Allah tunjukkan kepada siapa? Kepada para syuhada Uhud, orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud ketika itu. 70 orang, ya, termasuk paman beliau tadi siapa? Ya, Sayyidina Hamzah. Ya, itu adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Lah apakah ketika perang, saat perang selesai, ya, itu kan ada kelompok-kelompok, ya, yang mereka itu ada kelompok orang yang baru nikah, ya, orang-orang yang memang keluarganya dia ikut perang bareng Nabi, ya. Ketika ya perang berhenti, yang mereka tanya bukan keluarga mereka. Seorang istri habis dia menikah baru dengan suaminya, yang ditanya bukan lakinya, bukan. Yang ditanya siapa? Yang ditanya siapa? Bagaimana Rasulullah? Ya, bagaimana Rasulullah? Ya, sampai Rasulullah sendiri bingung. Loh, kamu kok bukan hanya suami kamu, bukannya kamu baru menikah? Ya, suami kamu langsung ikut perang, bapak kamu ikut perang, paman kamu ikut perang, semua ikut perang gitu. Ya, kata Nabi semuanya mereka tuh sudah meninggal dunia. Orang ini menjawab, belum seberapa ya Rasul. Ya, aku rela mereka meninggal dunia. Ya, dalam rangka apa? Memperjuangkan agama Allah. Ya, dalam rangka apa? Membela agama Allah. Ya, nah itu salah satu bukti kecintaan beliau, kecintaan mereka kepada siapa? Kepada Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang ditanya bukan, ya Rasul, gimana kabar laki gue? Bukan. Ya Rasul, gimana kabar babe gue? Bukan. Yang ditanya bagaimana kabar Rasul, ya. Kalau Rasulullah masih hidup selamat itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenapa? Rasulullah masih banyak dibutuhkan oleh mereka, yaitu para sahabat yang masih memerlukan, ya, Rasulullah masih untuk membela dan mempertahankan agama Islam. Itu salah satu bukti kecintaan mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dikit lagi. Wala'alla lakum fi tarkihi. Ya, dan bisa jadi ya peperangan itu kamu kamu tinggalkan, ya. Wa in ahbabtumuhu, ya, sekalipun itu sesuatu yang
yang kalian cintai, ya, sesuatu yang kalian sukai, ya, syarran itu akan mendatangkan suatu apa? Keburukan. Kenapa? Li'anna fihi az-zulm wal faqr wa hurmanil ajr. Ya, karena di dalamnya itu akan ada apa? Ya, kesusahan, ya, dan juga tidak akan adanya pahala ataupun ganjaran yang akan didapati. Tuh, ya. Tapi Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lam. Ini kalau kita lihat redaksinya ya'lam itu menggunakan fi'il mudhari. Ya, berarti itu Allah tahu selamanya. Ya, tahu kondisi sekarang dan tahu kondisi yang akan datang. Ya, wa antum la ta'lamun, dan kalian apa? Tidak mengetahui. Ai Allahu a'lam bi'awaqibil umuri minkum. Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih mengetahui bi'awaqibil umuri minkum, terhadap ganjaran, ya, pahala-pahala yang akan kalian dapati. Wa adra bima fihi salahikum, ya, dan Allah juga Maha mengetahui tentang kebaikan yang Allah akan berikan kepada kalian fi dunyakum wa akhiratukum, ya, ganjaran atau pahala di mana? Baik itu di dunia dan di akhirat. Maka dikatakan fabadiru ila ma yaqurum bihi. Maka bersegeralah, kata pengarang kitab ini, ya, untuk apa? Melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau Allah sudah memerintahkan, berarti dalamnya ada manfaat-manfaat yang Allah akan berikan. Ya. Ketika Allah melarang sesuatu, kenapa Allah larang? Pasti ada apanya? Mudaratnya. Ya, kenapa Allah merintahkan? Karena banyak manfaatnya. Ya, itu yang harus kita pahami dan kita sadari dalam benak pikiran kita. Ya, apa yang Allah perintah pasti banyak sekali manfaat-manfaat ataupun fadilah-fadilah dan juga kegunaan-kegunaan yang akan didapati baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi sebaliknya, apa yang Allah larang pasti akan mendatangkan apa? Ya, bahaya dan juga murka Allah baik di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya Bapak sekalian, apa yang menjadi perintah Allah enggak perlu kita bikin-bikin lagi. Ya, kalau itu suatu perintah wajib berarti harus kita lakukan. Apa yang menjadi larangan Allah enggak perlu kita bikin-bikin lagi untuk kerjain, tinggalin, enggak perlu. Berarti harus ditinggalin. Insyaallah itu akan mendatangkan apa? Ya, manfaat ataupun kebaikan untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup baca satu ayat dulu pada malam hari ini, yaitu ayat 216. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan, yaitu pada ayat yang ke-217. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau bertanya.